Hadirin dimohon berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa Alhamdulillah, disyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan Yudisium Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah YAIN Lok-Sumawe semester genap tahun akademik 21 jurusan KPI angkatan ke-6 dan jurusan PKI angkatan ke-3. Tak lupa salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga dan para sahabat. Yang terhormat Rektor YAIN Lok-Sumawe Bapak Dr. Haji Daniel MAG, para kajur dan sekjur di lingkungan FUAD YAIN Lok-Sumawe, para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan FUAD YAIN Lok-Sumawe, dan khususnya anak-anakku peserta Yudisium yang saya cintai. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi anak-anak kami peserta Yudisium. Meskipun dalam kondisi pandemi sekarang ini, tapi Ibu rasa tidaklah mengurangi esensi dan rasa daripada Yudisium itu sendiri. Dan dalam perspektif akademik, Yudisium ini bermakna pengukuhan kelulusan seorang mahasiswa yang dianggap telah memenuhi syarat kelulusan. Jadi pada hakikatnya kegiatan Yudisium merupakan kegiatan akademik yang sangat penting, sakral dan monumental. Nah, kami juga sangat berbahagia ya pada hari ini juga bisa menyelenggarakan kegiatan Yudisium. Begitu pentingnya kegiatan Yudisium ini kalau kita analogikan sebagai sebuah pernikahan. Kegiatan Yudisium ini adalah kegiatan ijab kabulnya. Jadi dengan Yudisium ini sahlah anak-anak kami menyandang gelar sarjana S1, tinggal nanti menunggu resepsinya aja ya pada saat wisuda. Jadi kami juga sangat berbahagia pada hari ini karena dapat menyelenggarakan pernikahan akademik. Nah, saya memberikan istilahnya seperti itu ya, pernikahan akademik bagi anak-anak kami dari Fakultas Dakwah. Ini ada jurusan KPI hari ini dan jurusan BKI. Dan insya Allah Pak Rektor semester depan sudah bisa kita selenggarakan juga pernikahan akademik untuk anak-anak kami dari Fakultas Usuluddin jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan insya Allah juga akan lahir nih Pak Rektor anak adik-adik ya anak-anak kami yang baru, adik-adik mereka dari Fakultas Adab jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, yang nanti proses kelahirannya kita langsung mendatangkan bidan profesional. Kita nggak pakai dukun kampung lagi. Kalau masa saya dulu dukun rana ya jadi masa zaman saya tidak, sekarang bidan profesional. Langsung kita dibantu oleh Kepala Perpustakaan YAIN Lok-Sumawe. Semoga proses kelahiran jurusan yang baru ini dapat berjalan lancar. Kami ini Pak Rektor keluarga besar KB, tapi bukan keluarga berencana ya, keluarga besar. Ada 3 fakultas, ada Usuluddin, Adab dan Dakwah. Tapi anak kami masih sedikit, seharusnya banyak, masih 3 ya, masih ada 3 jurusan. Maka ini semua di kanan ini akan berusaha, dan juga kajur sekjur semuanya berupaya untuk pengembangan fakultas ke depannya. Bapak Rektor, hadirin dan peserta Yudisium yang berbahagia. Dalam kesempatan ini izinkan saya mewakili keluarga besar FUAD YAIN Lok-Sumawe mengucapkan selamat dan sukses kepada anak-anak kami peserta Yudisium karena telah menyelesaikan studi dengan baik. Dan alhamdulillah tingkat capaian kelulusan mahasiswa FUAD YAIN Lok-Sumawe ini sudah semakin baik Pak Rektor. Jadi kalau saya ngasih istilahnya deadline.
Ini yang yudisium hari ini tidak ada yang deadline, ya. Kalau Pak Warek 2 pada orasi sebelumnya menyebutnya cuci gudang. Jadi nggak ada yang cuci gudang hari ini. Mudah-mudahan ke depan juga tidak ada cuci gudang. Saya melihat yang tertinggi semesternya 11, ada 2 orang, ya. Dan selebihnya adalah semester 9. Jadi meskipun belum mencapai tepat lulus tepat waktu 8 semester, paling tidak bukan lulus di waktu yang tepat. Ya, alhamdulillah ya. Semoga terus seperti ini. Anak-anak kami peserta yudisium yang berbahagia, ya. Hari ini kalian ini sudah menjadi sarjana. Sarjana itu artinya ilmuwan. Jadi kegiatan yudisium ini bukan sekedar seremoni, bukan hanya fokusnya pada perayaan, bukan hanya fokusnya pada kemewahan. Walaupun kalian melakukan itu semua tidak masalah, tapi jangan fokusnya pada itu. Artinya dalam kegiatan yudisium ini ada dimensi-dimensi keilmuan. Supaya dimensi-dimensi keilmuan ini tidak hilang, maka menjadi tradisi di Fuad Yayan Sumawe setiap kegiatan yudisium diisi dengan orasi ilmiah. Yang nantinya kami mohon kesediaan Bapak Rektor untuk menyampaikan orasi ilmiah. Ya. Nah, kemudian Pak Rektor, mahasiswa Fuad ini juga banyak menoreh beberapa prestasi, ya, baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Hari ini Ananda Ria Ayunisara dari jurusan BKI mendapatkan predikat kelulusan terpuji dengan IPK 3,66. Ya, semoga yang lain juga nanti menyusul seperti itu, ya. Nah, kemudian juga ada prestasi non akademik, ya, beberapa kegiatan. Seperti tadi yang sudah kita dengarkan lantunan suaranya yang sangat merdu, ada Ananda Fauzan Arianda pada kegiatan musabaqah Tunas Harapan, ya. Tunas Harapan se-Aceh di Kabupaten Aceh Singkil, Ananda Fauzan Arianda mendapatkan juara 1 Hafiz 5 juz. Kemudian pada kegiatan yang baru-baru ini juga di kegiatan Pekan Kreativitas Mahasiswa PT KIN se-Sumatera di UIN Imam Bonjol Padang yang dilaksanakan secara daring, Ananda Fauzan Arianda mendapatkan juara harapan 1, Hafiz 10 juz. Kemudian Ananda Abdul Aziz mendapatkan juara harapan 2 cabang Pildama, itu kedua-duanya jurusan ilmu Al-Quran Tafsir. Dan Ananda Saskia Putri Mustafa jurusan KPI mendapatkan juara 3 cabang Pildama, serta Yulia Pratiwi jurusan KPI mendapatkan juara 3 Witisasi Al-Quran. Mereka semua membantu. Ya, mereka semua ini sedang membantu hari ini dalam penyelenggaraan yudisium. Nah, sebagai tanda atau bukti apresiasi kami kepada anak-anak kami yang sudah berjuang, ya, yang sudah berprestasi, maka kami nantinya akan memberikan bingkisan. Jangan dilihat dari segi materinya, tapi rasakanlah psikologisnya. Kenapa? Karena ini tanda cinta kami, tanda cinta kasih kami sebagai orang tua kepada anak-anak yang sudah berupaya untuk berprestasi. Para yudisium yang berbahagia, anak kami semuanya, hari ini kalian sudah menjadi sarjana. Itu artinya ke depan banyak sekali tantangan-tantangan yang kalian hadapi, ya. Kami berharap ijazah keserjanaan yang kalian terima ini tidak hanya tertulis di selembar kertas, tetapi juga tertulis dalam raga kalian menjadi soft skill, ya, untuk membentuk mental yang kuat dalam menghadapi pergulatan kehidupan sekarang ini, dunia sekarang ini yang sangat ketat. Kemudian juga supaya kalian menjadi insan yang memiliki integritas yang mulia. Kemudian kalian juga bisa istiqomah menegakkan kebenaran dan kejujuran yang dilandasi dengan nilai-nilai keadilan yang Islami. Kami juga berharap, ya, setelah kalian menjadi sarjana ini, kuasailah teknologi, karena kita sekarang berada dalam era disrupsi, era keterbukaan tanpa batas yang ditandai dengan perubahan di segala sektor kehidupan. Salah satunya adalah maraknya penggunaan teknologi digital. Jadi hari ini teknologi itu yang paling utama. Kita berbicara tentang revolusi industri 4.0, Internet of Things, digitalisasi. Jadi kalau anak-anak kami, ya, tidak menyesuaikan diri dengan perkembangan kekinian, khususnya terkait dengan teknologi, maka kita akan digilas oleh perubahan tersebut. Begitu juga kalau kamu mau masuk dalam kancah keilmuan, maka persiapkanlah diri dengan
keahlian khusus. Sebagai sarjana komunikasi penyiaran Islam, apa keahlian khusus kalian? Sebagai sarjana bimbingan dan konseling Islam, apa keahlian kalian? Nah, jadi kuasilah teknologi ini, karena ini akan menjadi tantangan yang kalian hadapi ke depan nanti. Kemudian pesan kami, anak-anakku sekalian, cintailah alma mater Fuad YIN Loksmawe dengan menjaga nama baiknya. Karena dengan kekuatan cinta kalian, para alumni yang tersebar di seluruh wilayah, ini menjadi modal dan semangat bagi kami untuk mengembangkan Fuad YIN Loksmawe menjadi lebih baik, maju dan berkualitas. Jangan bosan, jangan berhenti untuk belajar, karena belajar tidak hanya didapat dari dosen dan kampus, tapi juga bisa dari pengalaman hidup dan lingkungan. Berkaryalah atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Sebelum saya akhiri, ada sebuah pantun untuk anak-anakku tercinta. Ujung kulon, hutannya lebat. Di sana bermain si induk rusa. Peserta yudisium calon orang-orang hebat, kelak menjadi pemimpin bangsa. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Billahi sabilil haq fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPD, kemudian Kepala UPT Perpustakaan, Ibu ini doktor juga sebentar lagi ya, akan kandidat doktor Bu Nurjannah, ini pustakawan satu-satunya yang mau doktor di lingkungan YIN Loksmawe. Wana khususan anak-anak kami yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Saya diminta memberikan dua hal, sambutan dan orasi ilmiah. Saya kawinkan saja orasi ilmiah dan sambutan dalam waktu lebih kurang 30 menit, mungkin tidak sampai. Mudah-mudahan dalam sambutan ini saya ingin menyampaikan dulu beberapa hal sebelum masuk ke orasi. Yang pertama, saya senang sekali ketika memasuki ruangan ini untuk ketiga kalinya. Selama saya di YIN baru 3 kali masuk ke ruangan ini ya, yang resmi. Yang pertama saat pembekalan ya. Yang kedua saat sosialisasi BKD online, dan yang ketiga adalah saat ini. Saya selalu berusaha keras untuk hadir di setiap acara yang dibuat oleh unit kerja karena dua alasan. Dan alasan ini penting mungkin bagi pimpinan unit kerja. Alasan pertama, saya sangat menghormati orang yang mengundang. Yang kedua, saya ingin mengetahui bagaimana suasana di fakultas-fakultas. Ya. Dari acara, tata acara, ketika saya datang sampai di situ, sampai tertibnya, sampai posisinya, tata letaknya, itu menggambarkan bagaimana situasi fakultas. Untuk semua itu saya berikan nilai 9 untuk ya. Untuk ketepatan waktu nilainya 7 karena terlambat 15 menit. Baik, dan saya kira terus nanti akan berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua, fakultas Fuad ini memang dia punya 3 ibu, tapi anaknya sedikit. Ibunya itu Usuluddin, Adab, dan Dakwah. Tapi 2 ibu terakhir itu istri muda. Jadi wajar kalau belum langsung melahirkan anak, karena ada proses menyusui ya, baru melahirkan. Kecuali ingin menjadi bayi tabung ya, itu mungkin prosesnya agak cepat. Baik, tapi saya lihat prestasi-prestasi mereka itu mencengangkan. Dalam usia yang masih muda, tapi telah mengukir prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Ya, termasuk yang barusan saya dengar tadi, puitisasi Al-Quran dan tilawah. Kenapa saya bergetar? Karena dalam hidup saya, lomba pertama yang saya ikuti
dan menang itu lomba membaca, bukan membaca puisi, dengan lomba deklamasi. Deklamasi tidak membaca, itu dia ada gerakannya. Itu lomba pertama saya ikuti. Kemudian begitu lomba baca puisi, lumayan pernah tingkat provinsi lah ya. Kemudian yang kedua olahraga, ya, olahraga. Wah, ini pengalaman, ini orasi ilmiah langsung ya. Waktu saya di Senawiyah Matang, MSN Matang Lombang 2, itu setiap libur jeda menunggu pembagian rapor, itu sekolah membuat lomba. Dan saya ikut semua lomba kecuali satu, nyanyi. Bukan tidak suka nyanyi, nanti orang nggak suka sama saya kalau saya nyanyi, itu ada masalahnya. Ya, mungkin suaranya sangat bagus, kita takut yang suara-suara yang minor itu menjadi iri ya. Ada suatu ketika tahun 89, saya kelas 2 waktu itu di Senawi ya, kelas 3. Saya mengikuti 11 lomba, yang 4 berkelompok, yang 7 pribadi. Ya, baca puisi, deklamasi, pidato bahasa Arab, pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Aceh, macam-macam. Yang kelompok volleyball, bulu tangkis, tenis meja. Dan alhamdulillah 11-11-nya juara 1. Anda jangan meniruin, nanti bisa meninggal dunia. Tapi ada hal yang Anda tiru dari ini, jangan ditiru semua. Waktu itu saya ingin menguji semua talenta dan bakat pada saat itu, dan alhamdulillah berhasil. Sehingga waktu diumumkan juara bola balik saya dapat, kecuali yang kelompok yang lain yang datang naik mengambil hadiah. Waktu di aliyah juga masih seperti itu. Ingin ikut semua lomba, tapi tidak sanggup lagi 11. Tapi saya ikut 17. Mulai dari lomba yang bersifat akademik sampai lomba yang bersifat non akademik. Saya ikut lomba lari yang paling jauh adalah lomba lari 10 km. Ya, ini atlet itu saya. Ya, saya bukan penceramah sebenarnya. Saya atlet, dan kiprah saya di bidang atlet itu sampai ke Sumatera, ya, khususnya atlet volleyball. Juga lempar takraw, lempar lembing, tolak peluru, ya. Kalau di orang saya tolak yang itu, ya. Semua jenis tolak menolak itu saya pernah ikut, dan lempar, termasuk lompat tinggi dan lompat jauh. Dan alhamdulillah juara juga. Olahraga yang mengandalkan fisik. Sekarang tidak tahu. Saya pernah lompatan saya tertinggi, lompat tinggi itu 2,2 meter. Di atas saya sekarang, tanpa menggunakan galah. Kelompatan terjauh itu 6 meter. Kalau lompat jauhnya itu, makanya hati-hati. Kalau Pak Saifuddin Zuhri ini guru kungfu beliau. Ya, kalian walaupun perutnya sudah besar, tapi di kungfu ini sabuknya sudah tinggi. Pak Saifuddin Zuhri ini guru kungfu. Kalau saya kungfu. Ya. Saya menceritakan ini dan saya berhenti ikut perlombaan, kecuali yang akademik itu sejak kuliah. Sejak kuliah saya sudah ikut lomba-lomba yang sifatnya akademik, saya ikut lomba yang akademik. Kalau Syahril Quran saya ikut dulu tingkat nasional mewakili Yogyakarta ketika musabaqah diadakan di Yogyakarta. Itu tingkat nasional. Saya ingin menyampaikan kepada adik-adik semua bahwa kita bisa melakukan sesuatu, bahkan segalanya. Kita mampu melakukan segalanya, bukan hanya mampu melakukan sesuatu. Bila kita mempelajarinya, menekuninya, dan mencintainya, insya Allah bisa. Itu pesan yang mau saya sampaikan. Bukan saya sampaikan saya juara lomba tinggi, ya. Tidak begitu membanggakan juara lomba tinggi, ya. Tapi saya ingin bercerita bahwa kita bisa melakukan segalanya walaupun hanya memiliki sesuatu, kalau kita
mau kita tekun dan kita mencintai apa yang mau kita tekuni, apa yang mau kita pelajari. Itu poin yang mau saya sampaikan. Yang kedua, kepada adik-adik semua yang sudah di yudisium pada hari ini, itu bukan tanda, yudisium itu bukan tanda bahwa belajar Anda sudah selesai. Itu hanya tanda bahwa Anda sudah menyelesaikan belajar secara formal di sini, dan di luar sana ada ruang belajar yang cukup luas. Apalagi yang nilai-nilainya bagus, spirit akademiknya mantap, silakan lanjutkan ke S2. Siapa Ria tadi ya, yang komlot, lanjutkan S2. Saya akan berikan rekomendasi Anda S2. Begitu juga dengan yang lain-lain. Kalau bisa keluar negeri, sebenarnya keluar angkasa belum ada universitas. Ya, keluar negeri memang, ya, atau keluar daerah. Kenapa? Karena pergi keluar itu membuat kita tiga hal. Satu, membuat kita memahami orang lain lebih mantap, lebih baik. Yang kedua, membuat kita bijaksana karena mengenal banyak budaya, banyak karakter, banyak orang, banyak suku, bahkan banyak agama, termasuk bumi tidak beragama di luar sana. Dan yang ketiga, memperluas wawasan dan mengubah mindset. Anda boleh baca buku 1 juta buku setiap bulan, atau mendownload dan baca artikel ratusan ribu artikel setiap bulan, tidak akan merubah sikap Anda, tidak akan merubah mindset Anda. Mindset kita berubah kalau kita mendapatkan pengalaman baru, bukan pengetahuan baru. Banyak sekali pengalaman orang-orang hebat yang membuat mereka berubah, hidup mereka berubah, gaya hidup mereka berubah, bukan karena pengetahuan mereka. Peran pengetahuan hanya 15%. Yang membuat kita berubah adalah pengalaman hidup kita. Itu perannya 85%. Saya dulu 2015 ke belakang, sejak tahun 87 sampai tahun 2015 saya ini perokok berat. Arti perokok berat, satu hari bisa 3 bungkus. Dan saya bertobat pada tahun 2015. Kenapa? Ada beberapa pengalaman. Ketika saya perjalanan menuju Maroko tahun 2008, Afrika Utara, transit di Singapura, saya pergi merokok. Saya cari smoking area, ruang untuk merokok, ditunjuk 3 km. Anda bisa bayangkan luasnya bandara Singapura, yang pernah transit itu tahu. Jalan 3 km, 2 aqua habis, dapat ruang merokok, masuk saya. Di situ bertemu dengan laki-laki bertato, pakai anting-anting di sini ada yang di sini ada yang di sini. Kalau perempuan merokok juga begitu dengan pakaian ninonya. Saya teringat, saya ini khatib Jumat dan penceramah seperti Negu Adenan itu. Kelihatannya kurang cocok berada di ruangan ini. Bukan karena pakaian mereka minum, nanti otak saya yang bisa minum. Akhirnya saya batal merokok balik. Saya menyadari tentang martabat dan posisi, bahwa saya bukan hanya penceramah dan khatib Jumat, saya adalah seorang pendidik di Institut Agama Islam Negeri. Batal, nggak jadi merokok. Lalu tiba pengalaman kedua, ketika saya ke Amerika Serikat 2007. Masih merokok, masih kuat kali merokok. Di sana boleh merokok di beberapa distrik itu, tapi kita harus berada 16 meter dari gedung tempat acara lah. Dan di sana yang seperti itu hanya orang gila, tidak ada orang waras yang berdiri 16 meter depan itu. Karena itu bukan tempat berdiri manusia biasa, itu tempat berdiri manusia luar biasa, orang gila.
dan pengalaman di beberapa negara, belum lagi pengalaman kebakaran. Ya. Saya ketika di Thailand ditanya sama resepsionis untuk pesan kamar yang bisa merokok atau tidak. Saya memilih tidak bisa merokok. Begitu saya dalam kamar kepingin merokok, kena ambal. Sibuk satu hotel karena bunyi alarm itu. Dan kalau ketahuan kita merokok, itu pekerjaan yang kurang beradab menurut saya waktu itu. Ini mohon maaf yang masih merokok. Menurut saya, kenapa ditangkap? Karena merokok dan akibatnya kebakaran. Dan yang dosennya itu semuanya, bagaimana? Kita malu. Itu merubah mindset kita tentang sesuatu yang bernama rokok. Juga mindset kita tentang kedisiplinan, mindset kita tentang cara pandang, mindset kita untuk memahami orang lain, mindset kita untuk berpikir di masa depan. Itu diajarkan 80% oleh pengalaman, bukan oleh pengetahuan. Sehingga jangan heran bila ada orang banyak ilmunya, panjang gelarnya, tetapi sangat pendek mentalnya dan sangat pendek kebijaksanaan. Kenapa? Karena mereka masih miskin pengalaman, hanya kaya pengetahuan. Ini pesan kedua yang saya sampaikan kepada adik-adik semua, bahwa cari pengalaman yang banyak dan baru. Ingat, pengalaman yang banyak dan baru. Itu baru Anda peroleh kalau Anda punya teman baru, di lokasi baru, dengan budaya baru, dengan orang-orang yang di luar agama kita, dengan orang-orang yang agama lain selain Islam, dan di sebuah suku bangsa yang beragam. Anda pasti mendapatkan sesuatu yang baru.